apa yang dilakukan hari ini oleh putra beliau yang melanjutkan perjuangan beliau dan cucu-cucunya yang juga berkiprah dalam dunia dakwah, itu menjadi bukti kuat bahwa beliau bukan orang sembarangan. Beliau orang yang benar-benar istiqomah dalam perjuangan agamanya. Singkat kata, kalau saya bilang, kita dalam konteks haul mengingat beliau, menyegarkan ingatan kita kepada guru agar kita tidak pernah melupakan. Dan yang kedua, di samping untuk mengingat kebaikan-kebaikan itu, terus menguatkan irtibat kita, ketersambungan dan keterikatan seorang murid kepada gurunya. Bahkan dikatakan sab'una fil mi'ah, 70% anna barakatal ilmi, keberkahan ilmu itu tunalu bisababi quwwatir rabitah bainal murid wa syaikhihi. Keberkahan ilmu seorang santri 70% itu ditentukan sejauh mana kuatnya hubungan antara santri dengan gurunya. Dan kunci baiknya kita di hadapan Allah itu masih tergantung kepada bagaimana khotimah kita, akhir kehidupan kita. Dan itu masykuk, kata beliau, itu perkara al-amrul masykuk, perkara yang masih diragukan, kita nggak tahu. Dan apa yang kita tidak tahu tentang kualitas diri kita di hadapan Allah, lalu apa yang kita mau sombongkan dan apa yang kita mau banggakan. Saya mau kembali lagi pada prinsipnya bahwa kita ini semua boleh saja dan memang harus senantiasa berusaha dan berharap menjadi orang-orang baik dan terus menjadi baik, istiqomah, sehingga kita mati mengakhiri hidup kita, tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tidak boleh lalai. Bagaimana Rasulullah sabdakan dia dalam sebuah riwayat hadis, lagi-lagi dari Abdullah bin Mas'ud, panjang itu hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Terus sampai jadi manusia, saya potong aja hadisnya, udah malam ini. Karena kita bukan lagi ngaji hadis, ya hadisnya lihat aja di arba'in ketemu itu. Fawalladzi la ilaha ghairuh, ujungnya Nabi bersumpah demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang amalannya amalan ahli sorga, baik dia, sehingga digambarkan jarak antara dia dengan sorga hanya satu hasta saja, nunggu mati saja sorga, saking baiknya itu orang. Tetapi tidak yang tahu ketika Allah memerintahkan malaikat mencatat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun, kita nggak tahu. Fa yasbiqu alaihil kitab, sudah terdahulu ketetapan Allah berlaku pada dia saat umur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Akhirnya di akhir hidupnya ya'malu bi amali ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, ujungnya dia akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka itu buat santri cukup sampai di situ. Ini orang-orang baik semua, ini orang soleh semua, ini pesantren Quran, ahli Quran. Dan yang namanya ahlul Quran disebut langsung oleh Nabi sebagai ahlullah wa khassatu, keluarganya Allah dan orang-orang ring satunya Allah. Masya Allah, gak sembarangan orang yang saya hadapin malam ini, orang istimewa semua. Namun demikian, siapapun kita gak boleh puas diri, gak boleh merasa nyaman kalau melihat hadis itu. Ini prinsip khauf di situ.
Kalau prinsip rojaknya biasanya saya nyampainya waktu ceramah di depan masyarakat umum, bukan yang kelas begini, bukan. Ini mah kelas istimewa, sampai situ aja ada. Depan preman saya baca lanjutannya. Saya kadang-kadang dakwah tuh ya kadang-kadang depan preman juga gitu, di kelompok-kelompok ya yang baru kayak belaga-belaga bener gitu, atau teman yang memang orang-orang dari kelompok belah sono gitu, Pak. Itu saya kasih di hadis berikutnya. Ada orang yang amalan ahli neraka, tapi ternyata sudah termaktub dia min ahli sorga. Ujungnya dia melakukan amalan ahli sorga, akhirnya dia masuk sorga juga. Nah itu roja. Itulah kenapa alasannya tadi dari sebelum masuk ke itu dikatakan kalau kita mau ngambil contoh dan ngambil teladan, paling aman adalah meneladani dan mencontoh orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu buat saya dalam ceramah malam ini saya katakan itu bisa menjadi landasan buat kita pentingnya melakukan acara haul semacam ini untuk mengingat seorang tokoh sentral dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu beliau almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Haji Lujaini Tahir yang didampingi oleh istri beliau Ibu Hajah Makmunah. Saya di akhir-akhir hidup beliau cukup akrab dengan beliau, bahkan ada salah satu putri saya titipkan sempat di sini walaupun tidak lama, di Ibu Hajah Hafsah untuk istifadah. Dan beliau semua bapak yang hadir dan pernah menyaksikan kehidupan beliau, apalagi yang memang pernah nyantri di sini keseharian hidup bersama beliau, tahu betul bagaimana pola kehidupan beliau, bagaimana nilai-nilai positif yang telah beliau tanamkan dan contohkan, teladankan kepada para santrinya. Dan begitu pun orang yang pernah mendengar walaupun sekilas atau hari ini baru mengenal pondok ini, menyaksikan acara haul semacam ini, itu bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh putra beliau yang melanjutkan perjuangan beliau dan cucu-cucunya yang juga berkiprah dalam dunia dakwah, itu menjadi bukti kuat bahwa beliau bukan orang sembarangan. Beliau orang yang benar-benar istiqomah dalam perjuangan agamanya. Singkat kata, kalau saya bilang, kita dalam konteks haul mengingat beliau, menyegarkan ingatan kita kepada guru agar kita tidak pernah melupakan. Dan yang kedua, di samping untuk mengingat kebaikan-kebaikan itu, terus menguatkan irtibat kita, ketersambungan dan keterikatan seorang murid kepada gurunya. Bahkan dikatakan sab'una fil mi'ah, 70% anna barakatal ilmi, keberkahan ilmu itu tunalu bisababi quwwatir rabitah bainal murid wa syaikhihi. Keberkahan ilmu seorang santri 70% itu ditentukan sejauh mana kuatnya hubungan antara santri dengan gurunya. Dan boleh sama sekali kita melupakan kebaikan itu. Dan haul ini bukan kita lupa, justru terus menyegarkan, ingatkan, merefresh terus tiap tahun begitu, agar tidak lentur dan tidak luntur oleh perjalanan hidup kita, luntur oleh masa, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, kata kota penyair. Maka kata beliau tadi, seolah-olah beliau terus hidup bersama kita hari ini. Dari beliau kita belajar istiqomahan, dari beliau kita belajar tentang mujahadah, dari beliau kita belajar kesabaran. Ini bukan barang murah, Pak.
Kita tahu dalilnya banyak itu. Istiqomah itu lebih mahal dari karomah kan. Dan orang sekarang kan kadang-kadang mau sakti aja, sampai ulama perlu mengeluarkan dalil ya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah itu bagian daripada karomah. Itu menjaga istiqomah yang susah. Yang kedua, mujahadah. Dan mujahadah ini memang prasyarat yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Ketika kita baca surah Al-Ankabut di ayat kedua dan ayat 3 itu tentang orang beriman pasti akan diuji, seolah Allah memberikan sebuah konklusi, kesimpulan sementara di ujung surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, yang berkorban di jalan kami, pasti akan kami hantarkan mereka. Bukan lagi dikasih petunjuk Pak, dianterin menuju jalan keselamatan. Dan itu kunci kita benar dalam beragama, yaitu kesungguhan, pengorbanan. Kalau kalimat tadi bahwa Allah akan menguji manusia, kita diuji dengan berbagai macam makmurat, perintah, dari mulai sifatnya wajibat wal mandubat, yang wajib maupun yang sunnah, itu untuk melihat sejauh mana kapasitas keimanan kita, kepatuhan kita menuruti Allah yang kita imani. Yang kedua, al-manhiyat, lewat larangan, apakah itu al-muharramat atau al-makruhat, untuk melihat sejauh mana kita setia kepada Tuhan untuk tidak mengecewakan Dia. Dan yang ketiga, bil baliyat, dengan berbagai macam bala, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Dan itu semua, baik al-ma'murat, perintah, al-manhiyat, larangan, al-baliyat, yang namanya persoalan hidup, itu tidak bisa dilepaskan dari kapasitas iman seseorang dan kesungguhan dia dengan imannya. Kalau sekedar mengaku beriman, catatan di Indonesia ini hampir 200 juta penduduk Indonesia yang ngaku beriman. Kalau tiba mengaku beriman, tapi apakah semua al-makmurat itu dijalankan oleh 200 juta? Wallahu a'lam. Ya, kita harus nuzon aja sih. Tapi kalau melihat masjid makan kagak begitu Pak. Nyatanya di masjid yang hayya ala sholat sampai hayya ala falah yang nyampe juga kan gak segitu. Walaupun masyarakatnya kalau Idul Fitri mah sampai ke jalanan, kalau sholat 5 waktu mah kan kagak nyampe. Betul. Yang namanya perintah itu gak bisa kita jalankan kalau kita gak sungguh-sungguh. Nunggu kepengen apa yang mudah. Sholat aja Pak, yang namanya sholat 5 waktu, emang kapan sesungguhnya kalau nunggu kepengen Pak? Nggak ada. Kalau makan tuh kepengen, kawin pengen, mau kawin lagi mau, kepengen ngaku, nggak berani. Ada kepengen, Bu, mohon maaf ya, saya mau jujur aja nanya ini biar ibu tahu, ini semuanya kepengen. Kiai berani depan Kiai. Cuman nggak berani. Depan Kiai berani. Ada yang berani. Ada yang berani. Nah, Kiai Ahya Ulumuddin ini, beliau berani. Ya, beliau Lampung ini. Ya, berani. Insyaallah. Ya, Kiai juga berani. Tapi gini, urusan kawin lagi, Pak, yang saya tahu itu cuma 4 yang bisa kawin lagi. 4 orang doang yang bisa kawin lagi. 1, tokoh agama. Pantas kawin lagi karena dia bisa membimbing istri. Yang kedua, orang kaya. Pantas kawin lagi karena dia bisa menghidupi dan membiayai istri. Yang ketiga, jawara, karena dia bisa melindungi istri. Masuk nggak itu? Masuk. Yang keempat, orang PA. Maksudnya apa?
alim kagak, bimbing istri juga nggak bisa, kaya kagak, ngempanin bini juga nggak mampu, jawara bukan lindungin juga nggak bisa, pakai belagak, mengekat, mau kawin lagi ya di PA. Komplak. Udah ngapa kesono sih ngomongnya. Jadi balik itu. Jadi maksud saya, disitulah kita belajar. Membangun pesantren kayak begini bukan perkara mudah, dan kemudian bisa berkembang terus, dan alumni hari ini masih punya daya tarik untuk hadir. Nggak sembarang pesantren alumni dari sekian tahun hadir setiap haul, belum tentu juga Pak. Kalau bukan karena adanya robitoh yang kuat dengan guru, dan kalau bicara mujahadah kesungguhan beliau dalam membimbing santrinya, bukan sekedar menghabiskan waktu untuk mengajar santrinya, tapi kita tidak tahu di malam hari beliau mendoakan santri-santrinya, bahkan kadang ada yang disebut khusus namanya yang kita sendiri nggak tahu didoakan oleh dia. Betul. Ini termasuk mungkin yang dulu doanya udah naik ke langit oleh beliau, para orangnya lagi ngorok, padahal santrinya lagi nonton mungkin. Kan ada aja santri yang nakal. Wong saya juga pernah di pondok kok. Keluar santren nggak biasa pakai serebet, dia pakai sarung. Tapi begitu sampai di warteg dicopot sarungnya, tanah diturunin, salah kainnya taruh simpan di warteg. Nonton saya di bioskop dulu. Nah, sama dia itu. Tapi alhamdulillah ya Pak, sebegitunya yang namanya santri, mungkin karena ada mujahadahnya plus mujahadah gurunya, doa yang dipanjatkan terus, keikhlasan dalam memberikan ilmu, sedikit paling tidak di masyarakat menjadi orang yang berguna. Dan itu berlaku prinsip al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sangat tergantung kepada tingkat kesulitan yang dihadapi. Sejauh mana orang itu teguh dengan kesulitan itu, dia hadapi dengan tabah, sabar, dan istiqomah. Dan kalau hari ini santri jenis yang bisa jadi wisuda apa hilang ini, udah pada pulang saking girangnya itu ya. Alhamdulillah, saya kita maklumi betul saking senangnya itu. Nah, buat kita hari ini menjaga warisan beliau, ilmunya bukan sekedar kita pahami, ilmunya sekedar kita jadikan sebagai pengetahuan, tapi bagaimana kemudian kita mampu mengaplikasikannya, termasuk bicara Quran. Kalaupun urusan nasib dunia kita tidak lebih baik dibandingkan orang yang sekolah di luar atau orang yang mengambil pendidikan di luar pesantren, lalu ternyata dunianya lebih muncar dari kita, hartanya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, kedudukannya lebih mulia, itu tidak perlu membuat ahli Quran silau kepada mereka, karena Al-Quran yang Allah tanamkan ke dalam hati dan dada para santri itu jauh lebih mahal dari sekedar harta dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak Allah pilih. Pak, yang namanya harta itu dalam versi Quran sendiri tidak pernah dianggap sebagai ukuran kesuksesan orang. Tidak pernah. Bahkan ketika menyebut harta dalam Al-Quran, itu selalu cenderung buruk, Pak. Coba lihat ayatnya. Alladzi jama'a malau wa addada. Termasuk orang yang dicela Allah adalah orang yang hidupnya, kerjaannya ngumpulin harta dan ngitung-ngitung harta doang. Harta itu baru menjadi baik kalau kemudian harta itu digunakan untuk kemaslahatan perjuangan umat, mendukung para santri. Makanya biasanya santri ada kerek-kerek gitu ya, karena mau minta bayaran di kampung ngajar ngaji, minta bayaran dibentak sama ibu-ibu. Guru ngaji nggak boleh minta bayaran, guru ngaji harus ikhlas.
Mestinya ngurut data. Gurunya kuat, bininya nggak sanggup. Persoalan. Santrinya tabah, tapi istri nggak kuat. Jadi persoalan. Inilah tarikan dunia. Dan orang-orang yang sudah diberikan Quran itu, dari awal Quran ini turun sampai hari kiamat nanti, yang tetap akan berada dalam kemuliaan yang Allah janjikan hanyalah orang-orang yang hidupnya benar-benar berpegang dengan Quran dan mau memperjuangkan Quran. Rasulullah sabdakan begitu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat harkat martabat satu bangsa, satu kaum dengan sebab Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan hempaskan kaum itu. Allah akan rendahkan kedudukan mereka dengan sebab Quran juga. Maksudnya ketika Quran dipegang dan diamalkan, pasti Allah akan memenangkannya. Tapi ketika Quran diabaikan, maka dia akan menjadi sebab kejatuhan. Itu sejarah mencatat itu, Pak. Betapa 313 orang itu adalah orang yang menerima Quran, menerima firman Allah dan mau memperjuangkan agama Allah. Akhirnya Allah berikan kemenangan ketika menghadapi pasukan yang dikirim khusus dari Mekah dengan persenjataan lengkap dan mereka ahli perang semua. Yang secara logika militer tidak mungkin bisa mengalahkan, tapi ternyata menang. Itu bukti awal yang Allah sajikan kepada kita dan pada umat saat itu, yang pada akhirnya kemudian umat Islam menang dan mengalahkan kekuatan besar yang mengalahkan mereka, yang sempat membuat Nabi harus hijrah ke Madinah. Itu tidak butuh waktu lama, hanya 8 tahun kemudian Nabi dan para sahabat yang mengamalkan Quran mampu menaklukkan Mekah. Dan di masa kekhalifahan Islam mampu mengalahkan dua kekuatan besar di panggung pentas politik dunia, yaitu Romawi dan Persia. Dan dilanjutkan pada Daulah Bani Umayyah, Islam sudah menyebar ke hampir seluruh pelosok dunia, dari Maroko sampai Merauke. Udah ngomong begitu tuh. Dan pada masa Daulah Abbasiyah, bukan cuma penguasaan teritorial, politik, kebangsaan dan wilayah, Islam muncul sebagai satu-satunya kekuatan di semua bidang, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan. Dan Islam merajai itu ketika Quran dipegang, ketika Quran betul-betul dipedoman. Tapi kenapa sekarang ketika Islam sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, hampir merata, tidak ada negara yang tidak ada orang Islamnya, dan hari ini bahkan negara-negara yang punya sumber daya alam yang sangat melimpah karena karunia Allah, rata-rata mereka hidup di bawah garis kemiskinan, plus dengan konflik yang tidak berkesudahan, yang semua itu memudahkan musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Dan para pemimpin negara ini takluk di bawah pemimpin-pemimpin dunia yang ingkar, dan kezaliman merajalela di mana-mana. Persoalannya sih umat Islamnya tidak kembali kepada Quran. Qurannya ada di rumah, Qurannya ada di setiap rumah kaum muslimin. Tapi apakah semua Quran bisa kita jalankan? Semua kita mampu menjalankan Quran? Itu pertanyaan besar. Mohon maaf, jangankan kita mampu menjalankan Quran secara utuh, Pak. Membaca Qurannya aja Ramadan doang. Itu juga Ramadan cuma hari pertama sama hari kedua. Hari ketiga mah udah hatam. Hatam dewek. Itu bukan Qurannya hatam, dia hatamin sendiri. Udah, sampai lebaran nggak baca lagi. Dan kalaupun dibaca saja belum punya efek besar. Kalau pahala besar, oke, 1 huruf 10, Pak. Kata Nabi, 1 huruf Quran dibaca 10 kebaikan bagi yang membaca.
Sampai dijelasin alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi ada alif, ada lam, ada mim. Bayangkan kalau kita istiqomah baca Quran setiap hari, yang udah hafal murojaah setiap hari, masya Allah, nggak kurang-kurang itu pahalanya. Tapi kalau sudah dibaca juga, Syekh Ibrahim bin Adham sudah mewanti-wanti, qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kau baca Quran tapi tidak kau amalkan isinya, itu menjadi sebab matinya hati kita. Bagaimana yang kagak pernah baca coba? Baru dibaca saja belum punya efek besar. Baru ketika dia diperdomani, efeknya luar biasa. Makanya saat ini bilang saya ungkap, bicara pedoman Quran, apakah betul kita mempedomani Quran? Nyatanya banyak kaum muslimin sekarang, contohnya nih, mengukur kesuksesan orang itu dari pencapaian materi dan dari pencapaian pangkat. Kan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bilang si fulan anaknya sukses. Kenapa? Udah jadi pejabat. Enak anak kamu mau udah sukses, udah jadi dokter, udah jadi insinyur. Enak kamu udah sukses, anaknya udah jadi orang kaya. Jarang orang bilang hebat ente mah udah sukses, anaknya hafal Quran. Pernah ngomong begitu Pak? Orang sukses karena hafal Quran? Jarang. Tapi orang sukses dianggap yang banyak duit orang sukses pasti. Itu kan coba lihat, Quran itu bicara tentang al-falah, al-muflihun, al-faizun, al-fauz. Itu tidak pernah menyandingkan kalimat-kalimat itu, kata fauz, kata falah itu disandingkan dengan harta dan pangkat. Nggak pernah Pak di Quran. Dia hanya disandingkan dengan keimanan dan ketaatan. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya itulah dia orang yang sukses. Makanya orang kaya baru sukses kalau kekayaannya betul-betul digunakan untuk itu. Di sini banyak orang kaya yang siap berjuang, berkorban. Dia nggak hafal Quran, tapi dia mencintai ahli Quran. Dia akan ikut sukses itu hartanya. Orang yang punya jabatan, dia perjuangkan keadilan, sebagaimana Quran perintahkan menegakkan keadilan itu. Dan dia membackup dengan kebijakan-kebijakan publiknya agar orang-orang yang baik ini mendapatkan akses yang lebih luas dalam kehidupan. Mereka walaupun mungkin gak hafal Quran, tapi menjadi pencinta orang yang mencintai Quran. Karena tidak ada suasana hidup yang lebih menyenangkan dibandingkan kita bergaul bersama orang-orang yang dekat kepada Allah. Syekh Abu Madyan Sulaiman Ad-Dilimsani dalam syairnya bilang, ma ladzatul aish illa suhbatul fuqara humus salafin wassadatu wal umara. Tidak ada sesungguhnya kelazatan hidup itu kecuali ketika kita mampu selalu membersamai orang-orang fakir. Orang fakir yang dimaksud mereka itu adalah as-salafin, para penguasa, wassadat, para tokoh, wal umara, dan para pemimpin. Bukan pemimpin dunia, tapi orang yang mampu memimpin manusia menuju kepada Allah. Orang fakir di sini bukan fakir harta, fakir muftakirun ilallah. Mereka orang yang fakir kepada Allah, tidak pernah fakir kepada manusia, nggak pernah risau dengan harta, nggak pernah risau dengan kedudukan, nggak pernah risau dengan jah, nggak pernah risau dengan urusan dunia. Yang dia risau adalah urusan akhirat, sehingga dia hanya benar-benar i'timad ala Allah. Itu namanya fakir. Jadi memang fakir itu bahasanya fakir, Pak. Fakir kata kita nyebutnya orang fakir nggak punya duit kan? Orang fakir itu orang yang hidupnya masih butuh sama dunia, itu fakir. Gitu. Orang yang kemana-mana masih ngandelin makhluk, fakir itu namanya.
Gitu. Orang yang timbang pacaran aja udah mempertaruhkan hidup matinya, fakir itu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, fakir itu. Fakir dunia. Tapi fakir yang di sini adalah orang yang ittikor Allah. Itulah sesungguhnya tokoh, itulah sesungguhnya pemimpin, itulah sesungguhnya amir kita. Siapa? Beliau. Ulama, orang-orang yang membawa cahaya Allah menjadi pewaris Nabi, orang-orang yang mewariskan ilmu Nabi Pak, mohon maaf ini harus saya sebut, bukan sekedar ilmu, knowledge is knowledge, ilmu sekedar pengetahuan, tidak, tapi ilmu yang disebut ilmu nafi, yang oleh Imam Ghazali sebutkan nur yakdifuhullah fil qalb, cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati, yang itu merubah perilaku sehingga dia tidak pernah takut, walam yakhsha illallah, walam yaftakir illa Allah. Dia tidak takut kecuali Allah, dia tidak butuh kecuali hanya butuhnya kepada Allah. Nih contoh saya mau lihat nih, ini ahli Quran nggak ini? Prakteknya maksudnya. Kan di Quran tuh ada kata kosakata yang selalu ada kebalikannya. Gitu. Ketawa lawannya apa, Pak? Ketawa lawannya nangis. Mati lawannya hidup. Laki lawannya perempuan. Kaya lawannya tuh kan udah Quran. Ente punya HP sekarang, buka kalau mau percaya. Surah An-Najm ayat 48. Buka. Jawaban ente salah kalau menurut Quran. Karena ayatnya begitu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu bisa tertawa dan bisa menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Dia Allah menciptakan laki dan perempuan. Jawaban ente tiganya betul semua. Tapi jawaban yang keempat tidak sama. Salah. Yang keempat itu Quran bilang wa annahu huwa aghna wa aghna. Bukan aghna wa afqa. Dialah Allah yang mengayakan kamu dan mencukupkan kamu. Sejatinya orang beriman tidak ada yang fakir. Sejatinya kalau dia benar-benar punya iman. Iya. Bahasanya Allah begitu. Ini bener gak sih? Jangan melotot aja pasaran saya sendirian, bapak rame-rame misalnya. Ayatnya begitu, dia sendiri nggak percaya. Wa nahu wa agna, kalau lawannya tadi tawa lawannya nangis, hidup lawannya mati, laki lawannya perempuan, kaya lawannya miskin, kan begitu Pak. Quran kan begitu bilangnya. Quran bilang wa annahu huwa agna wa aghna. Dia yang mengayakan. Sehingga orang beriman kalau dia kaya, dia tidak boleh mengaku kekayaan itu dari dirinya. Tapi berapa banyak hari ini orang kaya merasa saya kaya karena ilmu saya kaya karena saya sungguh-sungguh, saya kaya karena saya hidupnya irit sehingga jadi kaya. Yang pelit medit bukan ente doang, tapi tetap nggak kaya-kaya. Yang kerjanya rajin, kalau orang kaya gara-gara rajin Pak, maka yang pantas kaya hanya orang Madura, karena warungnya 25 jam sehari. 24 jam saya tambahin, 1 jam lagi. Karena di kiamat baru tutup. Bawa. Oh saya kerja keras. Kalau kerja keras menyebabkan ente kaya, maka kulit yang paling kaya karena kerjanya paling keras. Betul. Jangan coba-coba Anda punya iman lalu mengatakan bahwa Anda kaya
karena kemampuan Anda. Itu copy paste-nya Qarun, Pak. Allah hikayakan itu dalam surah Al-Qasas. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya benda yang banyak ini karena ilmu saya. Bahwa hari ini banyak orang beriman, dia bilang dia kaya itu karena usaha dia. Apa bedanya sama Qarun coba? Hati-hati ente. Qarun udah dipendem, mau kita pendem ente. Jadi begitu kaya, mana Anda dituntut untuk syukur. Dan gak ada yang bikin miskin sama Allah. Yang ada Allah bilang wa'akna, dikasih kecukupan. Karena nurut cukup itu gak bisa, manusia gak ada cukupnya. Satu pengen dua, tadi udah terbukti, udah kawin, kan kawin lagi kan. Satu pengen dua. Kata Nabi, kalau manusia ini punya satu bidang emas, satu lembah emas, maka dia lamta gosanian, pengen dapat dua pengen tiga dan seterusnya, baru berhenti kalau pipinya udah nempel di tanah. Itu gak ada ujungnya. Makanya perempuan hidup kalau nurutin kemauan gak ada ujungnya. Kemarin gak punya emas, pengen punya emas, punya 10 gram, doanya bilang ya Allah gak banyak, saya mah ya Allah 50 gram aja. Habis itu ngapa? Udah cukup dah, satunya 10. Begitu dibeliin 10 gram, mintanya ya Allah masa 10 gram dalam orang-orang pada banyak, 100 dah. Terus maka jalan surga tidak bisa lewat situ. Jalan surga itu lewat apa? Pengendalian nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nurutin kemauan gak ada ujungnya. Diajak ngaji alasan sibuk, bentar lah udah gak sibuk dibikin kesibukan yang lain. Kemarin masih kerja di kantoran, kantor udah pensiun, habis pensiun dia mancing, ya gak nanti lagi. Ada. Kalau nggak mau balik nggak bisa. Akna itu apa? Adna wa akna, Allah cukupkan. Makanya orang beriman nggak ada yang fakir, insya Allah. Karena kaya miskin itu hanya soal rasa dan merasa. Nih sederhana makanya saya begini juga. Pokoknya udah, yang penting mas saya walaupun kagak kaya, yang penting saya merasa kaya, udah aja gitu. Kan enak Pak. Orang kaya itu apa? Orang kaya udah nggak butuh sama apa-apa, berarti kaya. Dan sampai kapan kita nggak butuh sama apa-apa? Nggak akan bisa. Sudah, makanya kalau memang nggak punya kemampuan, pengen ini, saya ini kepengen betul Pak, sebenarnya punya pesantren yang gede. Saya pengen juga Pak, punya harta yang banyak. Pengen, saya cuma nggak pengen Pak. Sama mau bapak pengen, sama mau ibu pengen saya itu. Sama saya pengen kayak bapak-bapak pengen punya bini 4, pengen saya juga. Tapi ya saya ngukur kemampuan, saya nggak usah maksa-maksa. Jadi saya nggak perlu jadi susah karena keinginan yang tak tercapai. Susah itu kan gara-gara kemauan kita tidak tercapai. Maka kita rubah keinginan itu, kita hentikan, kita ganti dengan rasa cukup dengan yang ada. Maka kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana. Dan hadis ini, beruntunglah orang yang mendapat hidayah Islam dan hidupnya berkecukupan, wa qana, dia merasa cukup. Jadi orang miskin nggak perlu merasa fakir, nggak perlu merasa susah. Orang miskin secara materi di dunia tetap bisa kaya, yang penting merasa kaya aja. Caranya jangan banyak punya kepengenan. Udah tahu suaminya susah, jangan kepengen punya mobil, udah tutup kepengenan itu. Udah tahu buat makan aja susah, ketemu daging nunggu berkat Pak. Ya sudah, jangan usah ngimpi-ngimpi pengen ini pengen itu, udah nggak usah. Lagi pula zaman sekarang fasilitas hidup dengan kemajuan teknologi kan sudah menyederhanakan itu. Ente nggak usah punya mobil, yang penting punya aplikasi. Punya mobil kan ribet, kudu bayar pajak tiap tahun, kotor mesti di steam, kudu di servis.
masuk tol kudu bayar, bensin kudu mampir ke pom bensin. Kalau punya aplikasi kan nggak usah mikirin bensin segala macam. Pencet aplikasi, mobil datang, mendadak jadi bos, Pak. Saya kalau siang di Jakarta jarang pakai mobil saya, kalau sopir saya nggak ada, saya naik itu aja pakai aplikasi. Dia bilang kadang-kadang cuma angkanya cuma 100.000 dong, terus itu kurang 100.000, panggilnya bos, Pak. Sesuai aplikasi bos, ya jadi bos, cepet jadi bos, sederhana. Nggak usah susah-susah, sederhana. Maka mulai hari ini kalau kita pegang Quran, jangan lagi kita mengaku orang fakir. Allah yang akan kasih kecukupan kepada kita kalau kita bisa sabar. Sabar itu susah, tapi Bapak tahu lebih sulit syukur Pak daripada sabar. Orang kaya dengan fasilitasnya, dia bisa kemana-mana, dia bisa ngapain aja. Untuk syukur itu sulit karena banyak alternatif untuk melawan Tuhan, banyak modal dia. Tapi orang susah kalau suruh sabar, ada gampangan. Kenapa? Enggak ada pilihan. Sudah enggak ada pilihan. Selain sabar apa lagi coba? Makanya biasanya orang-orang yang hidupnya pas-pasan itu, tapi dia merasa cukup, itu akan lebih mampu menjaga agamanya. Sementara orang-orang yang berkelimpahan, kalau dia tidak gaul, tidak dekat orang soleh, tidak rajin berjuang, tidak mau berkorban, tidak pandai syukur, seringkali terjebak pada dinamika kehidupan yang tiada ujung. Muncul korun-korun baru, muncul Fir'aun baru. Insya Allah. Maka balik lagi kepada Quran, kita pegang itu. Bukan cuma sekedar dia kita baca dan kita hafalkan. Jadi yang menghafal itu sudah masuk di gerbang awal, tapi dia masih terbuka gerbang berikutnya untuk masuk kepada wilayah di mana dia dikategorikan sebagai ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini di tempat ini menggembirakan almarhum al-maghfurlah di alam barzakh, menguatkan rantai hubungan kita, rabitoh kita dengan beliau. Konon katanya guru yang sudah meninggal itu kemanfaatannya masih terus berlaku buat kita, bahkan itu lebih kuat ketimbang beliau masih hidup. Maka kali melupakan kebaikan guru-guru dan orang-orang baik dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan terbimbing pada kebaikan. Di dalam menghadapi poin mana hidup yang semakin bersemrawut dan semakin tidak jelas, kita tidak boleh berjalan di jalan yang remang-remang. Kita mesti tetap berada di jalan cahaya Tuhan, yaitu bersama orang-orang baik, bersama orang-orang soleh. Sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus jaga ketakwaan, terus tingkatkan ketakwaan, terus rawat ketakwaan, terus berusaha menjadi orang baik. Dan supaya terus bisa menjaga kebaikan kita, ketakwaan kita ini, Allah perintahkan perintah berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin. Hiduplah kamu senantiasa bersama orang-orang yang telah benar-benar membuktikan iman mereka, yaitu orang-orang yang di ayat lain Allah bilang, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yardahu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul lalu tidak ada ragu sedikit pun akan kebenaran itu, dan mereka buktikan dengan semauan mereka berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Kata Allah, itulah mereka orang-orang yang telah benar-benar membuktikan iman mereka. Dengan mereka kita disuruh selalu bergaul dan mendekatkan diri agar kita selamat dan terus tersambung dengan guru kita, gurunya dengan gurunya, terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Paham?
udah jelas, udah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.